Ya, nah ini mudah untuk dipahami ya. Nah, kemudian ini juga sama dalam sistem yang tertutup juga, ya. Ada 12 gram magnesium yang dibakar dengan 10 gram gas oksigen. Jadi 12 gram magnesium dan ada 10 gram oksigen. Nah, kemudian di dalam proses pencampuran tadi, maka akan dihasilkan 20 gram produk yang merupakan magnesium oksida dan ada 2 gram yang merupakan zat sisa. Nah, di mana zat sisa ini bisa saja itu adalah merupakan sisa daripada oksigen. Artinya, reaksi tidak berlangsung secara sempurna. Ya, Waalaikumsalam. Jadi reaksi tidak berlangsung secara sempurna karena di sini ada oksigen sisa yang dihasilkan. Maka ini juga menunjukkan bahwa hukum kekekalan massa berlaku karena jumlah massa sebelumnya adalah 22 dan jumlah massa sesudah bereaksi juga adalah 22 gram. Ya, maka ini adalah hukum kekekalan massa dari Lavoisier. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah hukum Proust, ya. Hukum Proust yang merupakan hukum perbandingan tetap, bahwa Proust mengatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur yang membentuk suatu senyawa itu selalu tetap. Nah, apa contohnya? Misalnya adalah perbandingan massa karbon dan oksigen dalam CO2. Selalu itu adalah 3:8. Kemudian H dan O dalam H2O itu adalah 1:8. Sedangkan atom karbon, hidrogen, dan oksigen dalam asap asetat itu adalah 6:1:8. Nah, kira-kira Salma bisa menjelaskan Salma kenapa karbon dan oksigen dalam CO2 itu perbandingannya selalu 3:8, Salma? Jadi berapapun jumlah karbon dan oksigen, ketika dia membentuk CO2, maka jumlahnya adalah 3:8. Kira-kira Salma masih ingat pelajarannya SMA dulu, Salma? Izin menjawab. Ya. Saya lupa. Salma, kirain menjawab akan menjawab. Ternyata jawabannya adalah saya lupa ini. Ini Salma ini membuat saya ngantuk saya jadi hilang, Salma. Kalau saya sering-sering nanya Salma, ini ngantuk saya bisa hilang, Salma. Oke. Elita, barangkali Elita bisa bantu Salma, Elita. Kenapa 3:8, Elita? Saya juga lupa ya, Bu. Lupa juga. Aduh, siapa yang tidak lupa? Nugroho. Izin menjawab, Bu. Ya, siapa yang jawab? Mungkin saya Muhammad Lutfi. Hah? Saya Muhammad Lutfi Ruliano, Bu. Oke, Lutfi. Ya. Oke. Dari Teknik Geofisika, Bu. Dari Geofisika. Oke, Lutfi. Muhammad Lutfi. Ya, Muhammad Lutfi Riolano. Ya, gimana Lutfi? Mungkin dari massa atom relatifnya, Bu. Massa atom relatifnya. Ya, bagaimana massa atom relatifnya, Lutfi? Untuk C kan 12 ya, Bu. C 12. Nah, O sendiri itu 16, tapi karena di sini ada 2, ya. Jadinya dia 32, berarti 12:32. Dibagi 4. Disederhanakan jadi 3:8. Ya, jadi ini dibagi 4, ini dibagi 4. Jadi adalah 3:8. Ya. Jadi berapapun kita menambahkan karbon dan oksigen untuk membentuk CO2, maka dia akan menghasilkan di situ perbandingannya adalah tetap selalu 3:8. Ya, jadi misalnya dengan Lutfi untuk makan satu orang, dia masak nasi, ya, dia masak nasi 1 gelas berasnya, kemudian airnya 1 gelas, maka itu dapat menghasilkan 1 piring nasi untuk Lutfi kan gitu. Ya, karena Lutfi makannya banyak gitu ya. Jadi 1 gelas untuk 1 kali makan. Berarti kalau Lutfi makannya 3 kali sehari, berarti apa? 3 dikali dengan 1 berarti 3 gelas berasnya.
3 gelas airnya, maka itu akan menghasilkan 3 piring nasi, ya. Jadi itulah maksudnya hukum Prost tadi. Nah, demikian juga dengan hidrogen dan oksigen dalam H2O. Berarti perbandingannya adalah 2 dibanding dengan 16. Berarti ini kalau kita sederhanakan jadilah dia 1 banding 8. Ya. Nah, kalau dalam asam asetat bagaimana? Tadi ada yang raise hand tadi ya, saya lihat sudah lower ya. Ya. Oke, Muhammad Arya, ya. Muhammad Arya bagaimana Arya? Iya, kalau misalnya asam asetat kan rumus kimianya CH3COOH. 3COOH. Berarti di sana ada 2 karbon, C2, ada 2 oksigen, ada 2 oksigen, sama 4 hidrogen. ada 4 hidrogen. Nah, terus untuk karbon AR-nya 16. HR karbon 12. Karbon 12. Berarti ada 2, berarti 24. Ditambah oksigen ada 16, berarti kalau dikali 2 ada 32. 32. Terus hidrogen masih hidrogen 1 kali 4, 4. Berarti Ya. 24, 32 sama 4. Semuanya Ya. bisa Dibagi. semuanya kita bagi 4. Ya, berarti Jadi, ini 6, 8 dan 1. 1. Ya. Jadi inilah perbandingan untuk massa dari asam asetat. Oke, Muhammad Arya Pradipta dari Geomatika ya. Ya, betul. Oke. Nah, ini juga adalah merupakan penjabaran dari hukum Prost. Ya, jadi ada beberapa percobaan, ada 5 percobaan, di mana kelimanya itu menggunakan massa tembaganya 1 gram tembaga dicampur dengan setengah gram belerang untuk menghasilkan CuS, tembaga sulfida. Nah, ini perbandingan massanya adalah 2:1. Kemudian percobaan yang kedua ini juga adalah 2:1. Percobaan kedua adalah ketiga, ini juga adalah 2:1. Ya, artinya apa? Perbandingan massa tembaga dan belerang yang membentuk tembaga 2 sulfida itu adalah selalu 2:1. Jadi itu adalah hukum Prost yang menyatakan bahwa zat-zat akan bereaksi menurut perbandingan yang tetap. Ya. Nah, kemudian ini juga kita lihat ya. Di sini juga kita lihat ada belerang sebanyak 3,2 gram. Ya, dia tepat bereaksi dengan sejumlah gas oksigen membentuk 8 gram senyawa belerang trioksida. Nah, berarti belerang trioksida itu berarti adalah SO3. Nah, berapa perbandingan massa belerang dan oksigen itu? Maka kita lihat di sini bahwa massa belerang itu ada 32 gram, 3,2 gram. Massa belerang trioksida adalah 8 gram. Berarti massa oksigen yang dibutuhkan apa? Pengurangan dari ini adalah 4,8 gram. Nah, maka berarti perbandingan massa belerang dan oksigen tentunya adalah belerang itu adalah 3,2 ini dibagi dengan 4,8. Berarti ini adalah 2:3. Nah, itu juga bisa kita mencarinya dengan perbandingan massa molekulnya, massa atomnya. Di mana S itu adalah 32 massa atomnya. Sedangkan O itu adalah 16 kali 3, 48. Ya, berarti 32:48, berarti ini kita bagi dengan 16, berarti ini adalah 2, ini kita bagi dengan 16, berarti adalah 3. Berarti tanpa kita menentukan berapa berat gramnya dari senyawa tersebut, berdasarkan kepada massa atom relatifnya saja, maka kita dapat mengetahui bahwa hukum Prost juga berlaku di situ. Ya. Oke, kemudian ini juga contoh lain di situ, ya. Contoh lain bahwa
ketika air terbentuk dari unsur hidrogen, ya, berarti air berarti adalah H2O, terbentuk dari unsur hidrogen berarti adalah H2, dan oksigen O2. Perbandingannya adalah 1:8. Nah, apabila tersedia 4 gram hidrogen, ya, berapa gram oksigen yang diperlukan? Ya, tinggal kita menentukan di situ bahwa perbandingan masanya itu adalah 1:8. Ya, kenapa 1:8? Karena H2 ini adalah 2, O2 adalah 30. O2 berapa di situ? Perbandingannya adalah 1:8. Kan sudah diketahui ini 1:8. Ya, kemudian massa hidrogen adalah 4 gram. Ya, oksigen tentunya adalah 8 dikali dengan 4. Berarti 32 gram. Ya, jadi berapa massa oksigennya? Tentunya adalah 32 gram. Ya. Oke, itu masih bisa dipahami. Nah, kemudian Dalton. Ya, Dalton adalah hukum perbandingan berganda. Ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Dalton? Dalton mengatakan bahwa jika ada 2 macam unsur membentuk lebih dari 1 jenis nyawa, maka perbandingan massa unsur yang mengikat sejumlah yang sama unsur yang lain merupakan bilangan bulat dan sederhana. Ya, jadi kalau bilangan bulat itu berapa, Nugroho? Kalau bilangan bulat? Apa yang kita sebut sebagai bilangan bulat? 1, 2, 3 itu. Adalah bilangan mulai dari 1, ya. Jadi 1 dan seterusnya. Tidak ada pecahan di dalamnya. Ya. Nah, ini dicontohkan bahwa unsur N dan O, dia dapat membentuk NO, N2O3, NO2, N2O5, maka perbandingan unsur O yang diikat oleh sejumlah unsur N yang sama, itu adalah 2:3:4:5. Nah, siapa yang bisa menjelaskan dari mana dapatnya ini 2, 3, 4, 5 ini? Ya, silakan raise hand. Oke, Yoga. Jadi ada Yoga, ada Andi. Ya, Yoga dari mana Yoga? Silakan Yoga. Saya dari teknik sipil. Teknik sipil. Yoga. Yang NO itu kan N-nya kan 14, O-nya 16, 14/16. Kalau disederhanakan kan 7:8. 14/16 berarti sama dengan 7:8. Terus? Ya. Kemudian yang N2O3 itu kan N-nya N2 kan berarti 28. N2O3 berarti 28 dibanding O-nya 16. 48. Berarti? Ya, kalau disederhanakan kan 7 dibanding 12. Banding 12. Oke. Iya. Ya. Kemudian Terus? yang NO2 14, N-nya 14, banding O-nya 32. Berarti Ya, disederhanakan 7:16. 7:16. Ya. Terus? Kemudian yang N2O5, nitrogennya ya nitrogennya itu 28, O-nya 80. 80 berarti Kalau disederhanakan 7 dibanding 20. Banding 20. Ya, terus? Ya, karena di sini perbandingan unsur oksigen atau unsur O, maka yang dibandingkan tadi yang oksigennya saja, Bu. Dari NO itu kan oksigennya 8. Kemudian N2O3 oksigennya perbandingannya 12. Kemudian NO2-nya itu perbandingannya 16.
N2O5-nya perbandingannya 20. 20. Terus? Disederhanakan dibagi 4. Bagi 4, Ya, berarti jadi 2 2 dibanding 3 dibanding 4 dibanding 5. 4 banding 5. Oke. Ya, begitu. Ya, oke, jawabannya genial. Ya, berarti dari situlah dapatnya. 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi dengan membandingkan massa atom relatifnya tadi. Ya, atau mungkin yang lebih sederhana lagi bisa juga. Ya, lebih sederhana karena kan hukum Dalton ini adalah hukum yang sederhana sebetulnya. Jadi di samping dengan itu bisa juga dengan kita membandingkan itu berapa jumlah oksigen dari nitrogen tadi. Ya, jadi ketika ini NO berarti ini dapat kita samakan. Ini kan 2 N2-nya. Ini 2, kemudian ini 2, ya. Nah, kemudian sama-sama kita kalikan 2. Kalau kita kalikan 2 kan berarti ini adalah N2O2. Ya. Kalau yang NO2 berarti kan adalah N2O4. Nah, sekarang kita sudah punya semuanya N2. Ya. N2 yang ini adalah 2 O-nya. Ya. Yang ini adalah 3. Yang NO2 adalah 4. Yang N2O5 adalah 5. Jadi perbandingannya adalah 2 banding 3 banding 4 banding 5. Ya, tanpa kita menghitung berapa massa atom relatifnya. Ya. Oke, kemudian ini juga kita disuruh menguji di sini, ya. Ya, jadi ada unsur nitrogen, ya, ada unsur nitrogen, ada senyawa 1, nitrogennya adalah 28 gram, oksigennya adalah 32 gram. Kemudian ada senyawa 2 adalah 28 gram dan ini adalah 68 gram. Nah, bagaimana cara kita menguji berlakunya hukum Dalton di sini? Tadi siapa yang tadi raise hand lagi? Ya. Bagaimana caranya? Ya. Gimana? Masih berlanjut? Andi Khairil? Masih berlanjutkan? Andi? Sebentar, Bu. Oke, siapa yang lain? Ada yang lain? Ya, dia merupakan bilangan bulat dan sederhana, kan gitu. Ya, oke. Ini, oke. Andi masih, Andi? Atau belum lower? Gede aja. Coba gede Adi. Oh iya, Bu. Ya. Ada teman lainnya. Kenapa? Bagaimana cara? Oh, jadi untuk menentukan ikatannya dibagi AR. Bagi AR. Terus ya. Bagaimana? Oh, dan bisa dibentuk ikatannya sesuai dari masanya tersebut dibagi dengan AR. Massa gram berarti kalau nitrogen ini masanya adalah ini masanya 28. Ya. Terus dibagi dengan AR. Ya. AR-nya adalah 14. Ya. Ya. Tuh. Kemudian yang satunya lagi? Kedua bagi 16. Bagi apa? Dibagi 16. Kalau yang satunya lagi 28 dibagi dengan 16. Terus? Bukan 28 dibagi 14. 32 dibagi 16. 28 bagi 14 sama? Iya. Itu untuk nitrogen. Iya. Terus yang oksigen? Oksigen itu 32 dibagi 16. 32 dibagi 16. Terus percobaan yang kedua 64 bagi dengan 16. Terus ya. Terus jadinya pada senyawa 1 itu dibentuk NO. Dibentuk NO. Ya, dan pada senyawa 2 jadinya N2O4 atau NO2. Senyawa 1 NO, senyawa 2 NO2. NO2. Ya. Terus? Udah gitu aja?
Ya, kan bisa. Ya, Bu. Oke, itu jawaban dari Gede. Yang lain? Gede, dari jurusan apa Gede? Teknik sipil. Teknik sipil. Ada yang lain yang bisa menjelaskannya? Gede, teknik sipil, EGD Kirani ya. EGD Adi Kinandana ya. Oke. Ya, oke. Ini ada yang lain, Erlangga. Ya, saya coba itu. Itu masing-masing nitrogen sama oksigen pada satu senyawa itu dibandingkan. Jadi 28 banding 32 gitu. Terus nanti hasilnya 7:8. 7:8. Terus yang bawahnya juga gitu. Jadi 7:16. 7:16. Terus 8:16, Bu. 8:16. Mengikat perbandingan oksigen yang mengikat nitrogen yang sama. Oke, 1:2. Ya. Ya, oke. Erlangga. Jadi Erlangga sudah membuktikan di situ bahwa perbandingannya adalah 1 bilangan bulat dan sederhana ya. Erlangga dari jurusan apa Erlangga? Dari teknik geomatika. Geomatika ya. Oke. Nah, jadi ini kesempatan kalau mau cari nilai karena ini masih dasar ya. Oke, kemudian ini juga dapat kita lihat di sini ya. Jadi ada CO, senyawa karbon monoksida, massa karbonnya adalah 0,12, massa oksigen 0,16. Ya. Kemudian ada CO2, massa karbonnya 0,24, massa oksigennya adalah 0,64. Ya. Maka di sini juga menunjukkan berlakunya hukum Dalton. Jadi 0,12 dengan 0,16 perbandingannya adalah 3:4. Nah, ketika dia dalam bentuk CO2, maka dia adalah 0,24 dibagi dengan 0,64. Berarti adalah 3:8. Artinya apa? Bahwa jumlah oksigen, massa oksigen yang mengikat sejumlah unsur karbon yang sama adalah 1:2. Ya. Jadi hukum Dalton itu berlaku karena perbandingan massa oksigen antara senyawa 1 dan senyawa 2 merupakan bilangan bulat dan sederhana. Jadi itu adalah merupakan konsep dasar. Tetapi dengan perkembangan berikutnya, dengan kita memperhitungkan faktor stoikiometri, memperhitungkan faktor mol ekivalennya dan segala macamnya, maka tentunya perhitungan itu tentunya tidak sesederhana yang seperti ini. Jadi ini baru istilahnya ini baru kita belajar duduk ini, ya. Oke, kemudian ini juga menunjukkan hal yang sama, ya. Senyawa 1 massa A-nya 15, kemudian massa B 80. Ini adalah 30 di 240, sehingga perbandingannya itu adalah untuk senyawa 1 15 bagi dengan 80, ini adalah 3:16. Kemudian yang kedua adalah 3 dibanding dengan 24. Nah, maka kita bandingkan yang di sini, tidak samanya. Jadi 16:24 adalah 2:3. Jadi artinya apa? Dalam perbandingan tersebut, maka massa B yang mengikat sejumlah massa yang sama adalah 2:3. Ya. Oke. Mau izin bertanya, Bu? Ya, oke. Yang bertanya siapa? Rafli Nur, Bu. Rafli Nur. Ya, oke, Rafli. Untuk yang senyawa 2, perbandingan antara massa A dan B itu apa? Bukannya bisa disederhanakan lagi ya, Bu? Menjadi 1:8. Bisa. Kita bandingkan lagi 1:8. Ya, kemudian yang di sini kan juga bisa kita bandingkan 15. 15 sama-sama kita sederhanakan 1:15. Berapa itu? Sepertinya 15 tidak bisa, Bu. Nah, kalau kita bandingkan, kalau kita sederhanakan untuk apa gunanya? Oh, ya paham, Bu. Kan dia supaya dia mendapatkan angka yang satunya tetap, satunya yang bergerak kan gitu. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Rafli. Oke, jadi kalau kita membandingkan harus yang sama-sama bisa disederhanakan ya.
Oke, kemudian yang berikutnya ini adalah hukum Gay-Lussac, ya. Jadi hukum Gay-Lussac adalah yang berhubungan dengan hukum perbandingan volume, ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Gay-Lussac? Apabila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat dan sederhana. Ya, di mana dalam reaksi kimia itu perbandingan volume gas itu adalah sama dengan perbandingan koefisien. Ya. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Gay-Lussac ini kita lihat dalam percobaan yang dilakukannya. Ya. Nah, apa yang dilakukannya di sini? Ya, ada reaksi antara gas hidrogen H2 dengan gas oksigen O2 ini, ya. Maka akan menghasilkan uap air 2H2O, di mana koefisien reaksinya ini adalah 2, ini adalah 1, dan ini adalah 2. Ya, maka koefisien reaksi itu dijadikan sebagai perbandingan volume. Ya, artinya apa? Ini adalah 2 volume, ini 1 volume, dan ini adalah 2 volume. Nah, karena di sini kita sudah mengetahui bahwa gas hidrogen yang direaksikan itu sebanyak 12 liter. Berarti oksigen hidrogen adalah ini 12 liter. Ya, berarti berapa jumlah oksigen? Adalah 6, karena di sini adalah 1. Ya, sedangkan ini adalah 2 volume, maka juga adalah 12 liter. Ya, jadi berapa jumlah volume oksigen yang diperlukan? Adalah 6 liter. Sedangkan uap air adalah 12 liter. Ya, jadi itu adalah perbandingan atau hukum menurut Gay-Lussac. Ya, nah kemudian juga ini juga sama. Ya, ada 30 ml gas hidrogen bereaksi dengan 10 ml gas nitrogen, maka dia akan menghasilkan amonia. Ya, perbandingan volumenya adalah 3 ini, kemudian ini adalah 1 ini. Dan ini adalah 2 ada di situ. Ya. Nah, hidrogen ya ini adalah 30 ml gas hidrogen. Berarti hidrogen adalah 30. Ya. Nitrogen adalah 10. Ya. Nah, karena di sini ada 2, kita ambil perbandingan yang terkecil. Yang terkecil adalah 1 mili ini, 1 volume. Ya. Sedangkan ini adalah 2 volume, ini adalah 3 volume. Ya, maka kalau 1 volume itu adalah 10 mili, maka 2 volume itu tentunya adalah 2 dikali dengan 10, berarti 20 mili. Jadi volume gas amonia yang terbentuk adalah 20 mili. Ya. Nah, kemudian ini juga berlaku hal yang sama, ini juga koefisien. Jadi kita lihat ini adalah koefisien, berarti ini adalah 2 volume, ini 1 volume, dan ini adalah 1 volume. Ya, berarti kalau ada 2 liter gas belerang dioksida, berarti SO2, berarti ini dia SO2 itu adalah 2 liter, maka kalau dia 1 volume, berarti kita bagi dengan 2, berarti 1 liter. Ya, sedangkan 2 liter, kalau 1 liternya adalah 1, maka 2 liter tentunya adalah 2 liter belerang trioksida. Nah, kemudian yang berikut adalah hukum Gay-Lussac, dan yang merupakan juga hipotesis dari Avogadro. Ya, di mana Gay-Lussac mengatakan pada suhu dan tekanan yang sama, maka perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat dan sederhana. Jadi ini adalah merupakan juga penjabaran daripada hukum Dalton. Tetapi ini adalah berlaku khusus untuk gas kalau yang Gay-Lussac tadi. Nah, sedangkan hukum Avogadro itu adalah mengandung hipotesis tentang jumlah molekul yang sama. Ya, di mana kita mengenal adanya hukum Avogadro bahwa 1 mol senyawa memiliki 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Itu adalah menurut hipotesis Avogadro. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, bahwa pada suhu dan tekanan tertentu, ya, ada 2 liter gas nitrogen
di mana 2 liter gas nitrogen itu mengandung 8 kali 10 pangkat 22 molekul. Ya. Berapa molekul yang ada pada 10 liter gas amonia jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama? Ya, maka 2 liter ini kita N2 ditambah dengan H2, maka dia menjadi NH3, kan seperti itu. Ya. Nah, kalau dia 2 liter gas nitrogen itu ada 8 kali 10 pangkat 22 molekul, maka tentunya 2 liter amonia tentunya juga mengandung hal yang sama. Karena ini adalah 2N2 ditambah dengan 3H2. Ini bukan ya. Ini menjadi 2NH3, kan seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau nitrogennya itu adalah 8 ya. Dalam 2 liter itu ada 8 kali 10 pangkat 22 ya. Maka dalam 2 liter NH3 tentunya adalah 2 dikali dengan 10 banding 2 dikali dengan 8 karena amonianya adalah 10 liter. Ya. Maka berarti berapa jumlahnya itu? Adalah 4 kali 10 pangkat 23 molekul. Ya. Oke, ada yang raise hand? Erlangga sama Andi, ya. Tanya tuh. Ya. Efisiennya itu kan biasanya ada yang dalam bentuk pecahan gitu ya Bu. Nah itu apa untuk perbandingannya liter atau molnya itu nanti apa dikalikan dengan pecahan tersebut Bu? Iya, karena pecahan ya. Oke, Erlangga ini ya. Andi Bu. Andi Hoiril. Oke, Andi Hoiril. Ya, tadi disamakan, dikalikan dengan koefisien reaksinya itu. Ya, jadi sama aja misalnya Andi. Kita punya misalnya ini H2 ya. Kita punya H2 ini ditambah dengan O2. Maka dia menjadi H2O, kan begitu. Ya. Kalau Andi mau mengambil itu adalah perbandingan koefisiennya, ini adalah setengah, ini kan setengah. Kan berarti hanya sudah 2, di sini 2. O-nya di sini 1. Berarti perbandingannya apa? 1 banding setengah banding 1, kan gitu. Nah, kalau Andi maunya itu mengambil H2 ditambah dengan O2 menjadi H2O, ya, ini maunya itu jangan pakai setengah, tidak pakai bilangan yang pecahan, ya, maunya bilangan bulat. Bilangan bulat ya tinggal kita kalikan ini 2. Kalau kita kalikan 2, berarti H2-nya berapa? H2-nya ini adalah 2, ini. Kemudian O2-nya berapa di situ? O2-nya berarti 1. Berarti ini dikalikan juga dengan 2. Berarti ini kan 2. Sama kan? Berarti H-nya kan juga sudah 4. O-nya juga 2. Maka perbandingannya berapa? 2 dibagi dengan 1 dibagi dengan 2. Kan sama kan ini? Ya. Jadi kalau mau mengambil yang di sini berarti dikalikan dengan faktor ini gitu loh. Ya. Kalau mengambil yang di sini berarti dikalikan dengan faktor yang di situ. Ya, gitu Andi. Terima kasih banyak Bu. Oke, Erlangga, ada pertanyaan Erlangga? Sudah terjawab ya Erlangga? Nah, jadi ini kalau ada 10 liter amonia, ya, maka dia berarti adalah 10 dibagi dengan 2. Karena nitrogennya kan adalah 2 liter. Ya, maka berarti 5 kali 8 kali 10 pangkat 22. Berarti 4 kali 10 pangkat 23. Ya, itulah jumlah molekul dari 10 liter gas amonia. Ya. Nah, ini juga sama sepertinya, ya. Ini kita mengambil ini adalah 1 CH4, maka volumenya ini 1, volumenya adalah 1. Ini O2, ini juga 1, maka ini 1. CO2 ini juga 1, ini 1, dan ini adalah 2, maka ini 2. Ya.
Nah, kemudian kita lihat volume yang diketahui. Yang diketahui adalah volume daripada CH4, ya, 5 liter. Maka ini adalah untuk satu ini adalah 5. Untuk satu berarti juga kalikan dengan 5. Untuk ini juga adalah 5 liter. Nah, karena di sini ada 2, maka tentunya 2 dikalikan dengan 5. Maka dia menjadi 10 liter. Nah, kalau yang satu ini, yang CH4 itu adalah 1 kali 10 pangkat 20, maka tentunya yang 10 liter itu tentunya adalah 2 dikali dengan 10 pangkat 20. Ya, jadi itu. Jadi berapa jumlah volume gas oksigen yang diperlukan itu adalah 5 liter. Berapa jumlah molekul H2O yang dihasilkan adalah 2 kali 10 pangkat 20. Ya. Oke, jadi itu ada yang terhubung dengan hukum dasar dari kimia. Oke, Yoga, ada pertanyaan Yoga? Ada pertanyaan Bu. Slide sebelum ini. Slide sebelumnya. Oke, Ya, yang mana ini Yoga? Belum setara ya Bu. Oksigennya di kiri itu 2, sedangkan di kanan ada 4. Oksigennya belum setara Bu. Belum setara, coba kita lihat ya. Ya. Ya, ini O-nya di sini ada C-nya berapa? C-nya 1 ya? 1. O-nya berarti oksigennya ini 2. Ini 2, ini 4. Ya, oke, belum setara ya. Oke. Berarti mestinya di sini berapa? 2. 2 ya. Kalau ini 2, berarti ini 2 tambah 2 berarti sudah 4. Oke, benar. Berarti ini mestinya bukan 2, ini adalah bukan 1, ini 2. Ya, kalau 2 berarti ini, kalau ini 1 5 liter, maka ini mestinya adalah 10. Oke, ya benar. Iya. Ini ada kesalahan ya. Oke. 10, maka ini juga adalah 5. Ya, 5 liter. Ya. Ya, tapi yang ditanya kebetulan adalah berarti jumlah volume gas oksigen yang diperlukan bukan 5 liter ya, berarti adalah 10 liter. Oke, Yoga. Terima kasih, Yoga. Ralatnya. Ya. Siapa tadi ya? Yoga ya? Ya, Bu. Oke. Yoga. Terima kasih, Yoga. Oke, kita lanjut sekarang ya. Nah, ini adalah untuk MR. Ya. Jadi MR itu adalah massa molekul relatif. Ya. Nah, AR adalah massa atom relatif. Nah, berapa MR atau massa senyawa relatif itu, massa molekul relatif kita simbolkan dengan MR. Ya, di mana MR itu adalah massa atom relatif dari semua atom yang terlibat di dalam senyawa itu. Jadi misalnya untuk etanol C2H5OH, maka massa molekul relatifnya itu adalah 46. Kenapa 46? Karena ada di sini C2-nya ada 2. Ya, ini ada 2, C-nya, maka ini. Kemudian ini adalah AR-nya 12, ya. Kemudian hidrogen ada 5 tambah 1, berarti adalah 6. 6 dikali dengan 1, ya. Kemudian yang oksigen ini ada 1, berarti 1 kali 16. Maka massa atom, massa molekul relatifnya itu adalah 46, ya. Nah, untuk apa gunanya di sini? Nah, sekarang coba kita lihat. Ya. Bentar ya. Ya, jadi coba sekarang. Ini ada uap H2O. Massa atom relatif hidrogen 1, O-nya 16. Diketahui molnya adalah 0,01 mol. Ya, maka berapa MR-nya? Siapa yang mau menjawab? Ya, MR tentunya Siti Musyafatul. Iya Bu, itu kan senyawa dari H2O, hanya itu AR-nya 2, untuk dikalikan ada 2 atom jadi 2 ditambah 0. O-nya itu dengan massa atom relatifnya 16, jadi 2 ditambah 16 adalah 18. 18. Oke, ini adalah 18. Berarti massanya berapa?
ketika kita sudah tahu massa molekul relatifnya 18, maka massanya berapa? Beratnya. Ada yang masih ingat? Ya. Itu Bu, 0,01 dikalikan dengan jumlah MR-nya yang diketahui dalam H2O itu 18. Jadi 0,01 dikalikan 18. Oke, ini masih Siti tadi ya. 0,01 dikali dengan 18. Ya, ini. Oke. Nah, terus volume dalam STP berapa? Atau jumlah partikel? Ya. Ini adalah dalam bentuk STP itu berlaku untuk, apakah berlaku untuk semua wujud zat? Berlaku untuk gas, cair, dan padat? Iya Bu, mohon maaf. Kenapa Bu? Ya, apakah STP ya standar pada temperatur tinggi dan tekanan rendah, kan itu? Ya. Nah, pada tekanan tinggi, pada temperatur tinggi dan tekanan rendah, ya, STP itu hanya berlaku untuk uap saja atau gas saja. Ya, berapa besarnya? Dikali 22,4 Bu. 0,01 dikali 22,4. 22,4. Jadi 0,01 dikali 22,4. Siapa yang menjawab? Rafli Bu. Oh, masih Rafli ya. Oke, Rafli ya. Rafli. Ya. Oke, berarti jumlah partikel berapa Rafli? 0,01. Ya, 0,01 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. 6,02 kali 10 pangkat 23 dalam molekul. Iya Bu. Izin menjawab yang H2SO4 Bu. Oke, siapa yang menjawab H2SO4? Saya Bu, Andi Khairil. Oh, Andi. Andi, Iya. ya. Andi tadi nomor dari mana Andi? Dari teknik fisika Bu. Ya, oke. Nah, Andi mau menjawab untuk asam sulfat? Untuk MR-nya sendiri itu 1 dikali 2, terus ditambah 32, ditambah 16 dikalikan 4. 2 ditambah dengan 32 ditambah dengan 64. Ya. Ya. Oke. Oke, jadi itu jadi 98 ya. Ya. Terus untuk molnya sendiri 4,9 gram dibagi dengan 98. Bagi 98. Berarti itu adalah molnya. Ya. Berarti molnya adalah 0,05. Ya. Terus Ya, Bu. volume STP? Terus untuk volume itu enggak ada Bu, soalnya lagi volume STP cuma untuk uap. Oke, jadi ini tidak ada karena hanya berlaku pada gas saja. Ya. Oke, kalau partikel berapa jadinya? Partikel Jumlah partikel? jumlah jumlah molnya 0,05 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 molekul ya. Oke, mudah kan kimia kan? Kalau masih hitung-hitung mudah ya, Andi. Oke. Nah, ini kita bertahap ya. Oke, sekarang berarti kalau ini. Nah, siapa yang mau menjawab ini? Untuk yang CO2? Ya, Calvin. Silakan, Calvin. Mana tadi Calvin mau jawab? Calvin tadi mau menjawab? Enggak? Ya, halo Bu. Halo, Calvin. Jaringannya agak susah sedikit Bu.
Nah, ada. Untuk MR-nya C-nya 1 terus O-nya 2 berarti 12 tambah 32 44. Udah ini 44. Terus untuk molnya 11,2. Molnya 11,5. Molnya berapa? 11,2? 11,2. Enggak, molnya 22,4 dibagi 11,2, Bu. 11,2 bagi 22,4, Bu. 11,2 bagi 22,4. Ya, itu adalah molnya. Oke. Terus Masanya molnya dikali MR, berarti setengah dikali 44, berarti 22. Dikali dengan 44, ya. Oke, udah. Terus kalau jumlah partikelnya setengah dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. 0,5 dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, itu Kelvin, ya. Kelvin sudah. Oke. Ya, yang berikut siapa ini lagi? Ya. Oke, Alita. Ya, oke, Alita. Hmm. 40 ditambah 71, ya. Oke. Oke, 111. Jadi berapa? 6,02 dikali 10 pangkat 23 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya. Oke. Jadi dapat 0,5 mol. Ya. Terus yang berikutnya bisa? Oke, 111 kali 0,5. Berbentuk larutan. Oke. Nah, ini terakhir. Itu ada Alita. Alita dari mana, Alita? Teknik geomatika. Oke, Alita, ya. Oke. Yang berikut terakhir. Siapa yang mau menjawab, Resen? Oke, Alita, Siti Muhammad. Tadi sudah ya? Siti sudah ya? Siti sudah tadi? Iya, Bu. Ini tadi mau menjawab yang CUSO 4. Iya, oke. Saya Lutfi aja. Oh iya, Bu. Oke, Muhammad Lutfi. Silakan, Muhammad Lutfi. Itu, Bu. Untuk yang MR-nya 1 kali 6 3,5 ditambah 32 ditambah 64 dan ditambah 90. Tambah 90. 90 dari mana? Itu, Bu. Yang airnya. Air, 5 kali air. Airnya. Berarti kan H2 berarti 18 ya, 90. Oke. MR totalnya 249,5. Oke. Untuk masanya 249,5 dikali 2 jadi 499 gram. Oke, kali dengan 2 ya. Volumenya nggak ada. Volume nggak ada, ya. Untuk partikelnya 2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi 12,04 kali 10 pangkat 23. Oke.